Halo, bertemu lagi dengan Ibu Winda. Hari ini kita akan membahas materi mengenai program linear. Capaian pembelajaran yang dilakukan adalah pada elemen aljabar dan fungsi. Jadi pada di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, sudah kita bahas sebelumnya, dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau yang kita kenal dengan sebutan program linear. Adapun pengertian dari program linear itu adalah suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, bentuk umumnya adalah sebagai berikut yang seperti ada di soal. Dimana kalau dalam matematika di kelas 10, program linear itu akan lebih banyak menggambar mengenai pertidaksamaan linear yang sudah kalian dapatkan di SMP dan bagaimana mengaplikasikannya dalam soal-soal yang bernuansa kontekstual atau dalam permasalahan sehari-hari. Nah, contohnya seperti ini. Model matematika program linear. Sebuah produsen sepatu membuat dua model sepatu menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi model yang pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama dan bahan kedua adalah 150 gram. Sedangkan komposisi model kedua tersebut terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 180 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 76 kilo dan persediaan di gudang untuk bahan kedua 64 kilo. Harga model pertama adalah Rp500.000 dan model kedua harganya Rp400.000. Bagaimana caranya kita membuatkan dalam bentuk pemodelan matematika ketika kita mendapatkan suatu permasalahan seperti ini? Oke, bisa dilihat pada tabel ya. Kita lihat. Oke. Jenis sepatu itu terdiri dari dua bahan. Yang pertama adalah bahan pertama dan bahan kedua. Pada model 1, bahan pertamanya terdiri dari 200 gram. Pada model 2, bahan pertamanya juga terdiri dari 180 gram. Jadi kita bisa buatkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Adapun ketersediaannya dalam bentuk bahan pertama adalah 76 kilo. Nah, kita buatkan dalam bentuk gram juga yaitu 72.000 gram. Kemudian pada bahan kedua, kita lihat ya, pada bahan kedua model pertama itu terdiri dari 150 gram. Kemudian pada model kedua, bahan keduanya terdiri dari 170 gram. Dan ketersediaannya di gudang untuk bahan kedua adalah 64 kg. Jadi kita ubah dia dalam bentuk gram. Kemudian juga ada informasi terkait dengan harga sepatu atau harganya. Harga model pertama adalah 500.000, harga model kedua adalah 400.000. Nah, adapun yang kita bisa misalkan dalam bentuk model jenis sepatu model 1 dan model 2, kita bisa dalam bentuk variabel X dan variabel Y. Jadi kita bisa buatkan dalam bentuk tabel dulu terhadap soal cerita yang model seperti ini. Nah, kita bisa simpulkan dulu dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk membuat suatu sistem pertidaksamaannya. Oke, jadi dari yang sudah kita tentukan tabelnya tadi, kita bisa buatkan ya. Misalkan dari bahan 1. Nah, 200X ditambah 150Y kurang dari sama dengan 72.000. Oke, mungkin Ibu akan balik lagi ke slide sebelumnya. Ini untuk bahan 1. Jadi untuk bahan 1 setiap kolom ini kita bisa buatkan sistemnya. Jadi yang pertama 200X. Nah, kenapa X? Karena itu adalah letaknya pada model 1. Ditambah dengan 180Y letaknya pada model 2. Tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah kurang dari sama dengan 72.000. Sama dengan karena persediaan gudang itu tidak mungkin lebih dari ini. Nah, kalau kita membuatkan suatu sepatu yang bahannya hanya tersisa sekian, pasti tandanya adalah kurang dari sama dengan, tidak mungkin lebih. Ya, karena kalau lebih dari mana kita dapatkan lagi bahannya. Nah, itu untuk bahan yang pertama. Kemudian untuk bahan yang kedua, lihat lagi dari modelnya 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Nah, itu dia yang bisa kita dapatkan dalam mencari model matematika dari suatu permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Ya, jadi kita lihat dulu, harus perhatikan dan pahami dulu apa maksud dari ceritanya. Nah, tambahannya lagi, ini adalah secara logika kenapa bisa muncul X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Tadi kita sudah misalkan X dan Y itu adalah modelnya. Jadi X-nya itu adalah model 1, ya, model pertama, dan Y itu adalah model kedua. Oke, berarti kalau
jumlah banyak model yang dipakai kan tidak mungkin kurang dari 0 ya, atau negatif. Maka kita harus tambahkan dengan ya suatu syarat di mana X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai optimum suatu fungsi tujuan. Nah, apa sih yang dinamakan dengan fungsi tujuan? Nah, kalau tadi pada soal yang sebelumnya yang dimaksud dengan fungsi tujuan ini adalah harga sepatunya. Ya, jadi harga sepatunya kan hanya yang X-nya adalah 500.000, yang Y-nya adalah 400.000. Ini adalah fungsi tujuan. Kenapa disebut dengan fungsi tujuan? Karena biasanya itu yang akan ditanyakan. Berapakah misalkan pendapatan dari produsen sepatu tersebut ketika dia menjual harga sepatunya sekian. Jadi kita bisa simpulkan dengan Z atau Fx, Y. Ya, bisa kita buatkan simbol begitu. Sama dengan 500.000 X 400.000. Yang ini yang biasanya kita akan cari berapakah hasil maksimum atau hasil minimum dari suatu produsen itu yang dia bisa dapatkan dari menjual sepatunya. Nah, jadi fungsi objektif itu adalah fungsi linear dan batasan-batasan pertidaksamaan linear yang memiliki sebuah himpunan penyelesaian. Ya. Adapun langkah-langkahnya adalah dengan cara menggambarkan himpunan penyelesaian tersebut dari syarat-syarat yang ada dalam diagram Cartesius ya, atau grafik Cartesius. Yang mana kita akan harus menentukan titik-titik ekstrimnya dan kita akan meneliti apakah nilainya optimum dari suatu fungsi objektif yang ada. Oke, langkah-langkahnya bisa dengan dua cara. Yang pertama bisa kita gunakan dengan garis lidik ya. Pertama, garis lidik itu kita simbolkan dengan AX tambah BY sama dengan Z. Nah, di mana nilai Z itu diberikan sembarang nilai. Dan garis ini dibuat setelah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan juga dibuat. Oke, kita buatkan contohnya dulu. Oke, cara yang pertama ya. Kita misalkan tadi A-nya lebih dari 0. Nah, apabila dia maksimum, maka dibuat garis yang sejajar dengan garis lidik awal. Sehingga membuat himpunan penyelesaiannya berada di kiri garis. Nah, jadi ini garis lidiknya. Ya, kita misalkan ada suatu grafiknya seperti ini. Kemudian cara kedua, itu kalau ketika B-nya lebih dari 0, ya. Apabila dia maksimum, maka dibuat garis yang sejajar garis lidik awal, sehingga membuat himpunan penyelesaian berada di bawah garisnya. Ya. Atau langkah kedua yang biasanya lebih sering dipakai atau langkah favorit dari para siswa, ya, bagaimana dengan membandingkan nilai fungsi di tiap titik ekstrimnya. Oke, sebagai contoh. Suatu industri berkembang di Kuba saat ini adalah industri gula. Ya, misalkan untuk membuat gula pada suatu pabrik diperlukan bahan baku tebu jenis X dan jenis Y. Nah, banyaknya tebu X dan tebu Y yang bisa diolah tidak lebih dari 6 peti. 6 peti kemas ya. Satu peti kemas untuk tebu X itu beratnya 2 ton dan satu peti kemas untuk tebu Y itu beratnya 3 ton. Nah, padahal berat total peti kemas tebu X dan Y tidak boleh lebih dari 15 ton agar kendaraan pengangkut tidak overweight. Bila satu peti kemas tebu jenis X menghasilkan 3 ton gula dan satu peti kemas tebu Y menghasilkan 4 ton gula, dengan semua syarat seperti di atas, berapakah maksimum berat gula yang bisa dihasilkan? Jadi kalau seperti tadi, kalau sudah dalam bentuk permasalahan kontekstual, kita harus bisa mengubahnya dalam bentuk sistem pertidaksamaan linearnya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita punya banyak tebu X adalah X peti kemas dan banyak tebu Y adalah Y peti kemas. Oke, bahasanya tadi adalah banyaknya tepi X dan tepi Y tidak lebih dari 6 peti kemas. Oke, kalau sudah tidak lebih, kalau sudah bahasanya tidak lebih, berarti tandanya ya kurang dari sama dengan. Untuk itu makanya di sini kita buat pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Kemudian satu peti kemas tebu X beratnya 2 ton. Padahal ada sebanyak X peti kemas. Berarti kalau adanya X peti kemas kita bisa buatkan 2X. Begitu pula dengan tebu Y. Ada sebanyak Y peti kemas yang masing-masing beratnya 3 ton. Berarti 3Y. Ya. Totalnya tidak boleh lebih dari 15 ton. Berarti tandanya yang digunakan adalah kurang dari sama dengan. Dan tentunya ini sebagai logikanya ya, banyak peti kemas tebu X dan Y tidak bisa kurang dari 0 atau tidak mungkin negatif. Makanya ada tambahan syarat X-nya harus lebih dari, mohon maaf, ini ibu salah tanda. Ini harusnya lebih dari sama dengan 0 ya.
dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 6. Nah, sehingga kita punya suatu pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 6, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15, dengan syarat logika X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kita akan cari penyelesaiannya di langkah yang kedua. Jadi hari ini yang pertama kita hanya bagaimana membuat model matematika beserta menjelaskan bagaimana kalimat mana yang bisa kita jadikan patokan dalam membuat sistem pertidaksamaannya. Oke, mungkin bisa dilihat dulu soal-soal yang ada di slide. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sistem pertidaksamaannya, kita bisa gambarkan dia dalam bidang kartesius. Ya, jadi ini seperti studi SMP. Mungkin Ibu ingatkan sedikit ya, bagaimana caranya menggambarkan garis. Oke, misalkan yang ini. Kok bisa sih letaknya itu di titik 0,6 dan 6,0. Oke. Awal mulanya X tambah Y kurang dari sama dengan 6 ya. Kita buatkan persamaan dulu. X tambah Y sama dengan 6. Nah, kita cari titik potongnya ya atau tipotnya. Ketika X-nya 0, kita substitusikan X-nya 0. Nah, 0 tambah Y sama dengan 6, berarti Y-nya adalah 6. Jadi titiknya adalah di 0,6. Kemudian ketika Y-nya 0, Y-nya substitusikan dengan 0. X tambah 0 sama dengan 6, berarti titiknya adalah 6,0. Nah, makanya di sini 0,6 dan 6,0 kalau kita hubungkan dia akan menjadi X tambah Y sama dengan 6. Belum mencapai yang kurang dari ini daerahnya. Nah, untuk mencari daerahnya kita uji titik ya, biar mudah kita lakukan uji titik. Kita lakukan uji titik. Kita cari titik yang paling mudah, misalkan ini titik 0,0 ya. 0,0. Jadi X-nya sebagai 0, Y-nya sebagai 0. Kita masukkan ke X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Di sini. Berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. Pertanyaannya apakah benar 0 kurang dari sama dengan 6? Jika benar bahwa itu adalah daerahnya. Nah, ini kan daerahnya letaknya di bawah garis. Nah, jika benar, maka letak di bawah garis itu adalah daerah penyelesaiannya. Berarti untuk garis ini, yang bagian bawah ini adalah garisnya. Ya. Kemudian yang kedua juga sama, ya 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 15. Nah, dengan cara yang sama, kalian bisa langkahkan juga. Cari juga langkah-langkahnya, dia titiknya adalah letaknya di mana? Ya, 0,5 dan nah ini, mungkin letaknya tidak. Nah, kemudian tinggal uji titiknya. Ternyata daerahnya juga letaknya di bawah garis itu. Nah, dan untuk penyelesaian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, ya letaknya adalah di sini. Kalau yang Y lebih dari sama dengan 0, nah, lihat dari sumbu Y-nya. Ya, pasti ya nilainya positif ya, semuanya positif ini. Lebih dari 0 kan pasti yang positif. Ya, kalau misalkan Ibu Arsy kan dia letaknya di atas. Himpunan dari pertidaksamaan itu adalah irisan dari keempat grafiknya. Nah, kalau tadi kan pakai warna-warninya, ini sudah yang digariskan merah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan daerah penyelesaiannya, sekarang kita tinggal lihat apa fungsi tujuannya. Nah, tadi yang diminta adalah total gulanya agar maksimum. Jadi satu peti kemas tebu X ya menghasilkan 3 ton gula. Karena ada X peti, berarti kita misalkan 3X. Kemudian untuk yang lagi satu, yang Y, tebu Y, masing-masingnya menghasilkan 4 ton gula. Berarti kita bisa simpulkan dia dengan 4Y. Sehingga total gulanya atau fungsi sebagai fungsi objektifnya adalah 3X ditambah 4Y. Bagaimana langkahnya? Oke, kita akan melihat titik-titik potong atau titik-titik kritisnya. Ya. Oke, kita buat ini dia. Yang disebut dengan titik kritis adalah titik-titik yang ada memotong 2 garis. Sebagai contoh, titik kritisnya ini.
Titik kritisnya yang pertama adalah A 0,0, kemudian B ya 0,5, C 3,3 dan D 6,0. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kok bisa di sini dapat sedangkan kita kan tidak tahu itu berapa tepatnya ya. Nah, kita gunakan eliminasi substitusi. Ada tadi. Nah, misalkan X tambah Y sama dengan 6 ditambah 2X tambah 3Y sama dengan 15. Oke, kita samakan dulu koefisien variabelnya yang mudah. Misalkan X dulu ya, kita kali 2. Ini kita kali 1. Sehingga jadinya 2X ditambah 2Y sama dengan 12. Tambah 3Y sama dengan 15. Ini min Y, ini hasilnya min 3. Ini adalah 3. Selanjutnya kita tinggal pakai substitusi saja. Substitusikan X yang pertama aja mungkin. Yang pertama atau yang kedua sama aja. Silahkan dipilih salah satu, hasilnya akan sama. Jadi X ditambah 3 sama dengan 6. Berarti X-nya adalah 3. Nah, jadi itulah ya mengapa titik ini disebut dengan 3,3. Jadi titik-titik kritisnya ada 4 ya, A, B, C, D. Kita bisa simpulkan seperti itu. Tinggal kita uji titiknya ke fungsi objektifnya. Nah, kalau misalkan di 0,5 kita ganti ya. 3X tambah 4Y. X-nya ganti dengan 0, Y-nya ganti dengan 5, hasilnya 20. Kemudian kalau 3,3 hasilnya 21 dan 6,0 hasilnya 18. Kalau yang ditanya adalah hasil maksimum, berarti manakah yang dimaksud dari soalnya? Nah, cari yang mana yang paling tinggi, itulah maksimumnya. Jadi jawabannya adalah 21. Tapi kalau pertanyaannya adalah nilai minimumnya, berarti ya 18. Oke, sebagai contoh lagi ya, kita akan menentukan nilai minimum dari suatu fungsi tujuan 9X tambah Y pada daerah yang telah dibagi. Oke, ini dia. Yang pertama kita gambar. Oke, gambar pertama. Nah, kalau ini kita punya dua arah ya. Yang pertama X sama dengan 2, yang kedua X sama dengan 6. X sama dengan 2-nya ini, X sama dengan 6-nya ini. Kemudian untuk yang ini juga ada dua garis sebenarnya, Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 8. Y sama dengan 0 ini, sumbu X-nya ya, Y sama dengan 0. Y sama dengan 8, nah di 8 ya, ini dia, kotak bentuknya ya. Kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 7, ini kita bisa buatkan dalam bentuk titik potongnya. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 7. Kalau Y-nya 0, X-nya 7. Berarti 0,7 dan 7. Nah, yang merah ini. Oke. Selanjutnya kita cari daerahnya. Oke, daerahnya ya, warna kuning ya. Kita coba cek. Di manakah letak daerah X yang lebih dari 2 dan kurang dari 6? Nah, X-nya kan di sini tadi nih. X-nya sama dengan 2 sama X sama dengan 6. Berarti di antaranya itu kan di dalam sini ya. Oke, di dalam sini. Di dalam sini, nah. Sampai bawah nih sebenarnya. Nah. Kemudian yang Y, kalau yang Y tadi kan antara 0 sampai 8, berarti ke atas sini ya. Ini warna biru. Nah, terakhir. Oke. X tambah Y kurang dari sama dengan 7 ya. Nah, sama seperti tadi pakai uji titiknya. Adalah 0,0. 0,0 itu letaknya di bawah garis. Oke, kita akan cek. Masukkan ya, 0 tambah ya kurang dari sama dengan 7. Apakah benar 0 kurang dari sama dengan 7? Ya, kalau benar, maka dia adalah daerahnya. Berarti daerahnya letaknya di bawah garis. Nah, daerah penyelesaiannya kita tinggal lihat irisan dari ke berapa ya di garisnya ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ke 5 garis itu. Nah, jadi yang sudah ibu tadi buatkan arsiran baru. Nah, jadi biar gampang melihat kan sebenarnya kita cek nih. Nah, letaknya di sini, di bawah garis. Atau kalian bisa juga gunakan langkah lain. Kita coba arsir daerah yang salah, boleh ya, daerah yang salah. Misalkan tadi yang antara X-nya 2 sampai 6 itu kan di sini. Berarti kalau yang daerahnya salah kan di luar ya. Oke, kita arsir daerah yang di luar. Kemudian yang kedua, yang Y-nya 0 sampai 8. Nah, kan tadi di dalam juga kan. Nah, kita arsir di luar juga. Nah, yang terakhir tadi kan yang di bawah letak yang benar, berarti sekarang yang di atas kita arsir daerah yang salah. Oke, penyelesaiannya lebih mudah
kita melihat daerah penyelesaian ketika kita mengarsir daerah yang salah. Tapi itu terserah kalian, apakah kalian mau mengarsir daerah yang benar atau daerah yang salah. Karena kita akan mendapatkan daerah yang sama-sama juga menjadi daerah penyelesaian. Oke, kita lanjutkan. Karena setelah kita mendapatkan daerah penyelesaiannya, sekarang kita tinggal cek mana titik-titik ekstrimnya. Oke, titik-titik ekstrimnya kalau dilihat dari gambar, nah kita lihatnya ada pojok-pojoknya. Titik pojoknya ini ya, A, D, AB, C, D. Oke, 4 lagi. A kita dapat dari, ingat ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. A-nya berarti 2,0, B-nya adalah 6,0. Nah, ini belum tahu ya, kita harus cari. Yang C juga kita belum tahu, kita harus cari. Cara mencarinya? Ya, untuk titik C dan D. Oke, untuk C dan D kita tinggal substitusikan ya. Kita tinggal substitusikan. X-nya ganti 2. Nah, karena kan di sini kan garisnya di X sama dengan 2. Berarti Y-nya adalah 5 ya. Berarti ini 2,5. Kalau yang ini, yang C, X-nya 6. Nah, berarti Y-nya 1 kan, karena X tambah Y sama dengan 7. Berarti 6,1. Nah, kita akan cek ke semuanya dia. Oke, kita akan cek kalau ya di sini fungsi tujuannya adalah 9X tambah Y. Kita coba yang A. Ya, tinggal ganti 9 kali 2, 18. Kemudian kalau B, 6 kali 9, 54. Kemudian yang C 6,1 ya, berarti 9 kali 6 ditambah 1, 55. Oke, dan D 2,5 berarti 9 kali 2 tambah 5. 18 tambah 5, 23. Yang paling minimum adalah yang ini, 18. Ya, kita selidiki semuanya juga enggak masalah. Tapi kalau sudah minimum biasanya kan letaknya di bawah-bawah. Ya, kalau maksimum pasti letaknya yang di atas-atas. Oke, ini juga contohnya ya. Oke, pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli apel dan pisang yang dijual kembali. Harga tiap kilo apel 4.000, harga pisangnya 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg. Nah, tentukanlah jumlah apel dan pisang agar kapasitasnya bisa maksimum. Jadi kita cuma tahu ya harga apelnya 4.000, harga pisangnya 1.600. Kita misalkan juga ya bahwa ada 2 buah jenis buah nih, apel dan pisang. Kita misalkan X sebagai banyak apel, Y adalah banyak pisang. Karena kapasitasnya 400 kg, berarti pasti X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Kemudian kalau sudah ngomongin harga, berarti modalnya tadi 1 juta kan ya. Jadi dia pasti kurang dari sama dengan 1 juta. Nah, seperti kita gambar tadi. Tinggal kita gambarkan bentuknya. Ini juga harusnya sudah. Ya, kita boleh sederhanakan bentuknya. Ya, kita dapatkan titik potongnya. Untuk yang pertama, ini yang 400, ini yang pertama. Ya, ini yang bentuk X tambah Y sama dengan 400. Kalau yang ini adalah 5X tambah 2Y sama dengan 1250. Sisanya ya sumbu X. Nah, jadi X lebih dari sama dengan 0 itu adalah sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Oke, kita akan cek. 0,400 ya, bukan optimum karena tidak ada apel. Jumlah apel dan pisang ya maksimumnya. Kalau 250,0 juga bukan karena nggak ada pisang. Jadi yang dijadikan hasil jumlah apel dan maksimum pasti adalah perpotongan ini, titik B yang tadi. Ya, jadi masih sama, kita pakai eliminasi substitusi aja. Sehingga hasilnya adalah ketika apelnya 150 dan ketika pisangnya 250. Oke. Silakan kalian bisa mencoba latihan kedua untuk mencari nilai optimumnya. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan model matematikanya, kita gambarkan daerah penyelesaiannya, kemudian kita cari nilai optimumnya. Oke, sekian model video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.